Pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana titah seorang raja dianggap sebagai hukum Tuhan? Di masa itu, rakyat hanyalah properti, dan kebebasan adalah kemewahan yang mustahil. Namun, sejarah mencatat sebuah transformasi besar-besaran, sebuah perubahan radikal yang mengubah kita dari sekedar subjek kerajaan menjadi warga negara yang berdaulat. Transformasi ini tidak lahir hanya dari medan perang, melainkan dari meja kerja tiga pemikir besar, yaitu John Locke, Voltaire, dan Jean-Jacques Rousseau. Tiga orang memiliki pemikirannya masing-masing. Yang pertama, John Locke. Kita mulai dari Inggris bersama John Locke. Di abad ke-17, John Locke menghancurkan mitos bahwa kekuasaan penguasa diturunkan dari langit. Ia mengajak kita melihat manusia dalam kondisi alamiah atau state of nature. Baginya, manusia pada dasarnya adalah makhluk rasional yang setara. John Locke memperkenalkan sebuah konsep naturalis atau hak alami. Setiap individu lahir dengan hak yang tidak bisa dirampas. Hak atas hidup, hak kebebasan, hak dan kepemilikan. Lalu, untuk apa ada negara? John Locke menjawab, negara lahir dari sebuah kontrak sosial. Kita sepakat membentuk pemerintah hanya untuk satu tujuan, menjaga hak-hak dasar tersebut. Jika pemerintah gagal atau menjadi tiran, John Locke dengan tegas menyatakan bahwa rakyat memiliki hak untuk melawan. Inilah batu pertama dari sistem demokrasi modern. Yang kedua, Voltaire membawa sebuah pemikiran benteng kebebasan sipil. Bergeser ke negara Perancis, kita bertemu Voltaire, pejuang kebebasan sipil yang tajam. John Locke membangun sebuah pondasi hukum. Voltaire membangun dinding kebebasan untuk berpikir. Hidup di tengah sensor yang ketat, Voltaire menolak segala bentuk penindasan dan perbudakan. Bagi Voltaire, sebuah negara harus ideal, harus menjamin kebebasan nurani dan ekspresi. Ia mengedepankan rule of the law, bahwa hukum harus berdiri di atas segalanya, termasuk di atas keinginan penguasa. Voltaire mengingatkan kita bahwa negara tidak harus kuat untuk secara politik, tetapi juga harus menjadi sebuah ruang aman bagi pendapat yang berbeda. Baginya, kebebasan politik tidak ada artinya tanpa kebebasan berpikir. Yang ketiga, seorang tokoh yang membawa sebuah konsep kedaulatan rakyat, yaitu Rousseau. Transformasi ini mencapai titik paling radikal lewat Jean-Jacques Rousseau. Ia datang dengan kalimat pembuka yang menggetarkan. Manusia dilahirkan bebas, namun di mana-mana ia terbelenggu. Rousseau menawarkan visi kontrak sosial yang berbeda. Kedaulatan bukan milik raja dan tidak hanya soal melindungi properti pribadi. Kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat melalui general will atau kehendak umum. Dalam pandangannya, negara adalah sebuah wujud dari keinginan kolektif rakyat demi kebaikan bersama. Di sini rakyat bukan lagi sebuah pelayan negara, melainkan pemilik sah dari kekuasaan itu sendiri. Sahabat sekalian, perjalanan konsep negara ini adalah sebuah evolusi dari perlindungan hak individu yang digetarkan oleh John Locke, perjuangan kebebasan yang dilontarkan oleh Voltaire, hingga kedaulatan rakyat yang utuh oleh Rousseau. Ketiga pemikiran ini adalah arsitek di balik runtuhnya absolutisme. Hari ini, saat kita berbicara tentang hak asasi manusia ataupun hak untuk memilih pemimpin, kita sebenarnya sedang menyuarakan warisan mereka. Tantangannya kini ada pada diri kita sendiri. Sejauh mana kita mampu menjaga keseimbangan antara hak individu dan kehendak bersama demi masa depan bangsa. Untuk memahami tantangan itu, mari kita kembali menyelami lebih dalam pondasi yang mereka bangun. Ketika John Locke menulis Two Theories of Government, ia tidak sekedar menolak teori hak ilahi raja, akan tetapi ia secara sistematis membongkar argumen bahwasannya kekuasaan politik bersumber dari garis keturunan atau mandat surgawi. John Locke menegaskan bahwa dalam keadaan alamiah, manusia berada dalam kondisi bebas dan setara, tidak terikat oleh hukum alam yang dapat dipahami melalui rasio. Dalam keadaan itu,
Setiap orang memiliki hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Menurut John Locke, lahir dari kerja. Ketika seseorang mencampurkan tenaganya dengan sumber daya alam, maka lahirlah kepemilikan yang sah. Namun pada dasarnya, karena tidak ada otoritas netral untuk menegakkan hukum alam, muncul sebuah potensi konflik. Disinilah kontrak sosial menjadi sebuah rasional. Masyarakat politik dibentuk melalui persetujuan untuk menciptakan otoritas yang mampu menegakkan hukum secara adil. Akan tetapi, yang terpenting, kekuasaan yang dibentuk itu bersifat terbatas. John Locke secara tegas menyatakan bahwa legislatif tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tidak boleh merampas hak milik, dan tidak boleh memerintah tanpa hukum yang berlaku umum. Bahkan, lebih jauh lagi, setiap pemerintah melanggar kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Ketika ia berubah menjadi tirani, maka rakyat memiliki hak untuk membubarkan pemerintahan tersebut. Dalam logika John Locke, perlawanan terhadap tirani bukanlah sebuah pengkhianatan. Justru tiranilah yang terlebih dahulu mengkhianati kontrak. Di titik ini, sebuah konsep negara berubah secara fundamental. Negara bukan lagi sebuah entitas sakral yang tidak tersentuh, akan tetapi melainkan konstruksi rasional yang dapat dinilai secara moral dan politik. Namun, pondasi hak dan pembatasan kekuasaan saja belum menjamin sebuah kebebasan sepenuhnya. Kebebasan membutuhkan ruang publik yang hidup. Disinilah peran Voltaire menjadi penting. Dalam artikel Portail on Liberty, karya David Wotton, ditegaskan bahwa Voltaire memiliki sebuah pandangan normatif yang jelas mengenai kebebasan politik. Ia sering dianggap sebagai pendukung absolutisme tercerahkan. Akan tetapi kajian tersebut menunjukkan bahwa Voltaire tidak pernah membela absolutisme sebagai prinsip ideal. Ia membedakan antara bekerja sama dengan penguasa dalam konteks sejarah tertentu dan membenarkan absolutisme sebagai sistem terbaik. Bagi Voltaire, kebebasan politik tidak dapat dipisahkan dari kebebasan nurani dan kebebasan berekspresi. Ia menolak perbudakan sebagai bentuk paling nyata dalam penaklukan manusia oleh manusia. Dalam sebuah pandangannya, kekuasaan absolut identik dengan sebuah kekuasaan sewenang-wenang. Negara yang baik adalah negara yang tunduk pada hukum. Voltaire mengagumi sistem yang digunakan oleh Inggris bukan karena rajanya kuat, melainkan karena rajanya dibatasi. Ia pernah menggambarkan bahwa di Inggris, raja berkuasa untuk berbuat baik, akan tetapi tidak berkuasa untuk berbuat jahat. Artinya, supremasi hukum melindungi warga dari sewenang-wenang. Dengan demikian, jika John Locke meletakkan sebuah dasar bahwa negara harus melindungi hak, akan tetapi Voltaire memastikan bahwa negara juga harus menjamin kebebasan berpikir dan toleransi. Tanpa kebebasan intelektual, hukum bisa berubah menjadi alat represi. Tanpa toleransi, negara bisa menjadi mesin penindasan. Lalu datanglah seseorang yang bernama Jean-Jacques Rousseau yang mendorong transformasi ini ke tahap berikutnya. Dalam Discourse on Inequality, Rousseau berargumen bahwa ketimpangan sosial muncul ketika kepemilikan pribadi dilembangkan dan dilindungi oleh hukum yang berpihak pada yang kuat. Ia melihat bahwa sebuah negara pada awalnya seringkali menjadi alat legitimasi ketidaksetaraan. Namun dalam The Social Contract, Rousseau tidak berhenti pada kritik. Ia merumuskan kembali dasar legitimasi politik. Kedaulatan, menurutnya, tidak dapat diwakilkan dan tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Sebuah konsep general will atau kehendak umum adalah sebuah inti dari negara yang sah. Kehendak umum bukan sekedar penjumlahan secara mayoritas, melainkan kehendak yang berorientasi pada kepentingan bersama. Hukum hanya sah jika dibuat oleh rakyat sebagai kolektivitas moral. Pemerintahlah hanyalah pelaksana kehendak itu, bukan pemiliknya. Sahabat-sahabat sekalian, perjalanan konsep negara ini adalah sebuah evolusi dari perlindungan hak individu yang digaungkan oleh John Locke, perjuangan kebebasan sipil yang digetarkan oleh Voltaire, hingga kedaulatan rakyat yang ditegakkan oleh Rousseau. Disinilah demokrasi modern menemukan akarnya, ketika kita melihat ketiganya sebagai satu alur, tanpa jelas dinamika transformasi.
Pertama, legitimasi kekuasaan dipindahkan dari Tuhan kepada individu. Kedua, kekuasaan dibatasi oleh hukum dan kebebasan sipil. Tiga, kedaulatan ditegakkan sebagai milik rakyat secara keseluruhan. Dari monarki absolut menuju negara konstitusional, dari subjek menuju warga negara, dari ketaatan pasif menuju partisipasi aktif. Transformasi ini membentuk sebuah pondasi bagi revolusi-revolusi besar di dunia barat dan kemudian menyebar secara global melalui konsep konstitusi, hak asasi manusia, dan demokrasi perwakilan. Namun, pada dasarnya sejarah juga memperlihatkan sebuah gagasan bisa disalahgunakan. Hak milik bisa berubah menjadi kesenjangan yang ekstrim. Kehendak umum bisa dipelintir menjadi legitimasi penindasan. Kebebasan bisa dibatasi atas nama keamanan. Karena itu, transformasi ini bukanlah garis lurus yang selesai pada abad ke-18. Ia adalah sebuah proses yang terus diuji oleh zaman. Dan mungkin disinilah relevansi bagi kita hari ini. Saat kita berbicara tentang hak warga negara, supremasi hukum, atau partisipasi politik, kita sedang menghidupkan kembali perdebatan yang dimulai oleh John Locke, dipertajam oleh Voltaire, dan diradikalkan oleh Rousseau. Dan seperti yang kita telah tunjukkan oleh tiga pemikir besar itu, perubahan terbesar dalam sejarah tidak selalu dimulai dengan senjata, melalui dengan gagasan, dan gagasan selalu menunjukkan untuk diwujudkan.